kegiatan Dana Desa 2019 ini kami ingin potensi-potensi yang ada di Sengon ini benar-benar akan kita garap, benar-benar akan kita gali. Kira-kira apa sih potensi-potensi kita? Memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Tenaga juga enggak, karena ini masih bisa digunakan. Tetapi masih banyak hal-hal kreasi-kreasi seni yang itu bisa kita kombinasikan dengan nuansa-nuansa yang ada menggunakan limbah. Termasuk penampilan ini kalau kita terapkan bisa menjadi sebuah lampu cantik yang itu masuknya sudah ke hotel-hotel. Cantik sekali kan Bu? Hanya karena ornamen seperti itu, kita punya seperti ini sudah menjadi sesuatu yang cantik, ya kan? Pertilan-pertilan kayu-kayu bekas sudah menjadi motor besar yang mungkin kalau kita nutur paribasane di limbah-limbah satu kandi kita otak-atik harga ini sekitar 150 sampai 250 ini kalau jadi benar-benar jadi. Ini baru sebatas konsep ini yang sudah kita coba, termasuk pedagang seperti ini. Ini kan limbah nih. Kenapa cepu, jepara bisa? Kenapa kita tidak bisa? Termasuk seperti ini kita punya di sini. Kreasi-kreasi bakau yang mungkin tetangga kita punya perkebunan kelapa, kita bisa memfungsikan, kita padukan limbah-limbah kayu-kayu seperti ini menjadi celengan. Enteng sekali, ya kan? Ini anak-anak kecil, kalau kita menonton di sini ada guru PAUD ataupun pendidik PAUD atau putra-putranya yang diberikan anak usia dini, kita subsidi ini saja lewat program Gemar Menabung Ibu ya. Satu hari 100 rupiah, seminggu layan Ibu, 100 rupiah ya. Sepele kan, jadi bulus tapi celengan. Saya pilih, termasuk kreativitas yang ada akan menumbuhkan jiwa seni dan limbah-limbah yang ada di Panjenengan. Tidak hanya sekedar Panjenengan Indonesia melihat limbah masyarakat dan dibuang, tetapi dimanfaatkan dengan maksimal dan itu akan menunjang wisata yang ada di Sengon. Oke, Mas Santoso, Mas Santoso, ini. Saya melihat potensi Sengon yang ada di destinasi wisata Jembatan Buntu. Apa yang sudah dilakukan terkait dengan masalah daya tarik dan sekaligus penunjang, apakah souvenirnya, apakah kondisi lokasinya, apakah menunjang oleh-olehnya. Kira-kira prospek ke depan terkait dengan masalah pelatihan untuk souvenir ini ke depan untuk Jembatan Buntu gimana Mas Santoso? Kalau menurut saya untuk perkembangan ke depan terkait dengan adanya apa namanya souvenir Ya. dan sebagainya, Ya, itu yang paling penting adalah adanya pendukung atau kesadaran warga masyarakat itu sendiri. oke, pendukung dan kesadaran masyarakat. Jadi kalau mengandalkan dari segi kepengurusan wisata tanpa ada dukungan, Ya, wisata tidak akan maju. oke, Dimanapun itu tempatnya. ya, Jadi kesadaran daripada wisata itu juga daripada masyarakat. Tapi dengan adanya keterampilan yang sangat apa namanya mudah dilihat, Ya. dipahami. Satu mungkin ketelatenan, dan itu pun kelemahan yang belum bisa terwujud. Ya, ada pun kemampuan salah satu atau sekelompok orang, tapi tanpa ada dukungan, ya, itu pun tidak bisa berhasil. oke. Terima kasih. Kebersamaan kita di dalam mewujudkan program kegiatan ini, tentunya kita sudah membentuk bank sampah Mas Santoso. Bank sampah ini sudah ada semacam kepanitiaannya, makanya sampah-sampah yang berkaitan dengan masalah limbah ini kira-kira jenengan membutuhkan
untuk souvenir yang ada di jembatan Buntu tidak? Kalau dari potensi Ya. pertama mungkin dari seni apa namanya bahan daripada plastik mungkin ada aqua. Ya. Nah, setelah itu mungkin dari limbah plastik yang lainnya itu juga bisa dimanfaatkan Ya. yang daripada seni warna. Oke, maka dari itu memang kami mengumpulkan termasuk kita yang sudah bentuk lewat berkas sampah ini termasuk pengelola pariwisata Jembatan Buntu beserta Karang Taruna. Harapan kami monggo kiprah ini desa sudah memfasilitasi seperti ini, kita kembangkan bareng. Makanya hari ini sebelum kita besok mau melihat sentra industri kecil lewat kegiatan limbah sampah kayu, kita nanti akan berpraktek-praktek dia. Kita akan berpraktek-praktek dia, akan mengatas, akan menggergaji, akan ngecat. Setelah itu nanti panjenengan akan merasakan perbedaannya besok ketika panjenengan kami datangkan oleh ahli yang profesional yang ada di lokasi sentra kerajinan. Itu Ibu ya. Nah, sambil dengan pengalaman-pengalaman kecil ini, jenengan bisa bertanya-tanya bagaimana cara membuatnya, bagaimana alatnya, bagaimana kira-kira finishingnya, bagaimana adukan campuran pernis dan catnya, silahkan. Oke, untuk itu terima kasih Mas Santoso. Harapan kami kesempatan ini maksimalkan agar nantinya program dari keberadaan berkas sampah ini benar-benar bisa kita maksimalkan untuk menunjang souvenir yang ada di wisata Jembatan Buntu demi suksesnya masyarakat kita semua. Untuk itu kita akan coba hari ini kita buktikan ibu-ibu bapak-bapak praktek agar sukses hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu di sini masih mencoba mengkreasikan sebuah kreasi cantik. Subhanallah, kita sudah dikasih pernis saja sudah terlihat sekali cantiknya. Oke ya, ibu-ibu ini dengan kualitas yang dia punyai, kreativitas berupaya memberikan semacam permisan dengan suasana yang cukup cantik sekali, yang nanti akan dipadu-padankan seperti gantelan-gantelan kunci yang nanti akan kita sebut untuk souvenir Jembatan Buntu. Kita melihat bapak-bapak di sini juga masih aktif bagaimana membuat sebuah ornamen. Ini tentunya akan kita jadikan dasar kepada ibu-ibu agar mereka lewat. Gimana kira-kira menggergajinya? Sulit ya? Gak apa-apa. Baru pertama memegang biasanya sulit Pak, tapi kalau sudah terbiasa nanti enak juga. Ya, sepakat aktivitas kita. Semoga ini akan menjadi sebuah karya nyata yang bisa diandalkan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Desa Sengon lewat sampah berkah dan LPK Rasid mampu menciptakan 1000 pemuda berwirausaha. Tentunya ini kalau kita sudah melihat pola per pola, jangan kita pastikan benar-benar posisi sudah mempunyai semacam pola ya. Kalau kita sudah punya pola, tinggal kita menggabung-gabungkan ya, sedikit-sedikit terus nanti jejer menjadi sesuatu yang unik nanti. Termasuk yang ini pun juga sama ibu-ibu, nanti kira-kira punya kreativitas seni yang tentunya akan bisa kita maksimalkan menjadi sesuatu yang punya nilai harga tinggi. Nanti kalau sudah ornamen ini sudah terbentuk dengan limbah yang kita punya ini, tergantung nanti dengan mau memanfaatkan yang pakai plastik kemarin itu bunga, ditempel di sini juga bisa. Bisa ya? Bisa. Maksudnya ini merupakan proses finishing yang telah kita lakukan setelah seharian penuh kita melaksanakan kegiatan
tentunya proses finishing ini dibutuhkan keahlian khusus. Mbak Nurul dengan telaten mencoba menggaruk-garuk dan mengamplas-amplas bagian-bagian dengan seksama. Proses ini merupakan proses finishing yang tentunya mau tidak mau dibutuhkan ketelatenan dan kejelian. Tidak kalah menariknya, ibu-ibu muda pun juga berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan ini benar-benar akan terlihat bagus. Semua bekerja dan bekerja, termasuk proses pengamplasan melalui listrik ini dijadikan tahapan demi tahapan untuk bisa menyelesaikan produk. Dari goresan per goresan ini sehingga dibutuhkan sebuah kecermatan, satu persatu bagian demi bagian benar-benar harus terselesaikan dengan baik. Dikandung maksud bahwa apa-apa yang menjadi bersihnya sebuah produk ini, termasuk pori-porinya produk ini, tergantung dari kerapian kita dan ketelatenan kita di dalam rangka menyelesaikan dan mengamplas bagian per bagian sebelum kita masuk di dalam finishing fritur. Dari apa yang dilakukan ibu-ibu pun juga sama. Sebelum nanti kita akan ada tema-tema yang akan kita suguhkan di dalam objeknya, tentunya dibutuhkan kerapian lain, termasuk bagian demi bagian. Bapak diamplas kembali biar lebih maksimal lagi. Pastikan pori-pori ini halus. Luar biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini. Kami merasa bangga bahwa kegiatan ini tentunya lewat kegiatan dana desa di dalam pengelolaan sampah, ternyata sampah-sampah ini bisa kita maksimalkan dengan lebih bagus lagi. Tidak hanya itu, kekompakan ibu-ibu PKK di dalam rangka melaksanakan kegiatan pelatihan ini butuh yang namanya kebersamaan, sehingga nantinya mereka akan bisa menjadi PKK-PKK yang handal melalui pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Sengon, sehingga wujud konkret pemuda-pemuda desa, khususnya ibu-ibu, bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan yang ada di Desa Sengon ini. Produk kita lihat tentunya menjadi sebuah cerminan bahwa ternyata semua masyarakat bisa terlibat di dalam proses kegiatan ini, termasuk bagaimana kita mengemas sebuah kreativitas lewat kegiatan kerajinan sehingga mereka terlibat di dalam proses ini. Sore ini kita ingin melihat bahwa tindak lanjut sabun pun juga akan kita tuangkan di dalam kegiatan pelatihan souvenir ini. Dari bahan-bahan yang sudah kita sablon ini yang bertemakan jembatan biru sesuai dengan karya-karyanya, termasuk potensi yang ada di sini, kita akan membuat semacam gantungan kunci, dan dari gantungan kunci ini kita sudah mulai finishing. Perlu kita buat finishing, kita benar-benar harus hati-hati di dalam menuangkan furnish yang ada di objek. Pastikan furnish ini benar-benar merata agar permukaan yang ada di pori-pori kayu benar-benar terserap sehingga kualitasnya
sisi kanan kirinya juga harus dimaksimalkan. Kanan kiri dan sela-sela ini biasanya kita tidak telaten di dalam rangka memberikan semacam kerapian terhadap produk. Memang tidak mudah untuk bisa memberikan semacam goresan furnace yang ada di objek ini, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan keahlian khusus agar nantinya hasil yang dimaksimalkan bisa benar-benar halus dan terlihat rapi. Memang mengawali dari hal yang kecil dulu, nanti insya Allah dari hal yang terkecil ini akan menumbuhkan souvenir yang lebih berkualitas lagi. Yang terpenting kita tumbuhkan kemauan minat masyarakat di dalam pengelolaan limbah, agar nantinya limbah-limbah ini bisa dapat kita fungsikan dengan maksimal dan tentunya bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pariwisata yang ada di Desa Sengon, khususnya Jembatan Buntu. Sukses untuk pemuda Sengon dalam produk gantungan kunci dan souvenir lewat kegiatan Danas Desa. Sukses membangun masyarakat yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.